Dari tata urutan apa yang Yesus katakan, ada 5 fungsi Roh Kudus. Yang uniknya semua 5 fungsi ini kata-katanya itu ujungnya berakhiran dengan kata is. Yang pertama, bahwa Roh Kudus punya fungsi evangelis. Ini perlu terang benderang, tegas dan jelas. Jangan pernah membuat bahasa roh sebagai ukuran atau takaran kedewasaan rohani. Ini penting. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita, andalkan Tuhan, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya membahas topik penting dan menarik, 5 fungsi Roh Kudus bagi orang percaya. Dan saya akan bertitik tolak dengan pengajaran yang sangat jelas, tegas, dan terang benderang dari seorang hamba Tuhan di masa hidupnya, yaitu Pendeta Andi Panggabean. Sebelum saya memberikan beberapa ulasan, ada baiknya kita saksikan, simak, perhatikan, dan dengarkan dulu ulasan hambanya Pendeta Andi Panggabean di masa hidupnya tentang 5 fungsi Roh Kudus. Selamat menyaksikan. Saya mempelajari Alkitab saudaraku dan membuat pelajaran tentang Roh Kudus. Maka saya mencatat bahwa ada 5 fungsi Roh Kudus. Saya tidak panjang lebar hari ini tentang fungsi Roh Kudus, tetapi hanya beri judulnya saja. Dari tata urutan apa yang Yesus katakan, ada 5 fungsi Roh Kudus. Yang uniknya semua 5 fungsi ini kata-katanya itu ujungnya berakhiran dengan kata is. Yang pertama, bahwa Roh Kudus punya fungsi evangelis. Kisah 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi evangelisasi. Saudara akan jadi saksi. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, yang pertama fungsi Roh Kudus bukan fungsi karismatis. Maka itu ada orang penuh Roh Kudus langsung yang bahasa lidah. Saya orang yang berbahasa lidah. Tetapi tidak berarti kalau orang dipenuhi oleh Roh Kudus tapi belum mendapat manifestasi Roh Kudus, bukan berarti dia tidak dipenuhi Roh Kudus. Banyak sekarang anak-anak Tuhan gitu yang sombong rohani. Mentang-mentang dia sudah bisa bahasa roh, dia lalu berkata bahwa orang yang tidak bahasa roh itu orang yang belum dipenuhi Roh Kudus. Masih bagus kalau belum Roh Kudus. Malah yang paling dahsyat dia berkata, nggak masuk surga bro. Loh, saya tanya kenapa? Karena orang masuk surga harus punya bahasa roh. Saya tanya ayatnya mana gitu. Saya kalau diskusi sama orang saudaraku gampang lah. Kalau ada kira-kira yang tidak sesuai dengan Alkitab, saya selalu tanya gini, mana ayatnya gitu. Saudaraku yang kasih lihat Tuhan, yang pertama adalah fungsi evangelis. Yang kedua adalah fungsi reformis. Orang dipenuhi Roh Kudus ada perubahan yang nyata. Yang setuju bilang amin. Engkau dulu tukang gosip bu. Begitu penuh Roh Kudus, engkau tahan diri. Ya. Dulu bapak-bapak orangnya emosional. Orang lihat aja udah langsung, apa lo lihat-lihat. Sekarang penuh Roh Kudus berubah. Tidak lagi menantang orang tapi berkata, dia lagi mengagumi saya. Saudaraku, ada fungsi reformis, ada perubahan. Yang ketiga adalah fungsi karismatis. Bahwa memang karunia Roh Kudus, ada 9 karunia Roh Kudus dalam 1 Korintus 12. Ada yang namanya bahasa roh, ada yang namanya nubuat, penumpangan tangan, berdoa untuk orang sakit sembuh, dan lain sebagainya. Fungsi karismatis. Dan yang keempat adalah fungsi pedagogis. Roh Kudus punya fungsi mengajar. Kita nggak tahu apa-apa, tapi karena Roh Kudus kita bisa tahu apa-apa. Bahkan firman Tuhan berkata, ketika engkau diperhadapkan pada pengadilan dunia karena aku, jangan takut. Nanti Roh Kudus akan mengajar engkau untuk menjawab apa yang mereka tuduhkan. Dan yang terakhir, ia mempunyai fungsi organis. Jadi orang penuh Roh Kudus bisa main organ semua. Tidak.
Organis itu berasal dari kata organisasi. Berarti saudaraku, gereja, yayasan, pelayanan yang penuh dengan Roh Kudus pasti organisasinya rapih. Dan saya percaya salah satunya adalah keluarga besar Nafiri Allah. Rapi, ada gembala, ada majelisnya, ada bagian-bagiannya, lalu sampai ke semua jemaat. Gereja, yayasan, pelayanan yang penuh Roh Kudus tidak pernah ada overlapping, tidak pernah ada pemberontakan. Kalaupun terjadi, maka Roh Kudus juga akan menolong untuk menyelesaikannya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap masing-masing kita benar-benar menghafal, mengerti, dan memahami kelima fungsi Roh Kudus yang telah disampaikan oleh hambanya Pendeta Andi Panggabean semasa hidup beliau. Mutiara kebenaran ini menjadi sesuatu yang penting dan serius untuk kita mengerti dan pahami. Kenapa demikian? Jangan sampai saudara dan saya terjebak kepada sesuatu yang dangkal, miskin dan sempit, bahwa berbicara Roh Kudus hanya semata berkaitan dengan bahasa roh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, bahasa roh itu penting apa tidak? Yes, ya penting. Tapi saya mau kasih tahu, di dalam unggahan video sebelumnya, di mana hambanya Pendeta Andi Panggabean di masa hidupnya menyampaikan tentang fakta dan data yang dimengerti, dilihat, disaksikan, dialami oleh beliau tentang adanya gejala bahasa roh yang aneh, yang bisa dipelajari, bahkan diajarkan oleh oknum-oknum tertentu, dan menurut saya itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengerti, tidak paham Alkitab. Tetapi setelah saya membaca komentar-komentar yang muncul, terus terang saya merasa sedih, prihatin. Karena apa? Banyak komentar-komentar negatif kepada hambanya Pendeta Andi Panggabean tentang ulasan beliau yang memberikan contoh konkret, fakta di lapangan, adanya penyimpangan-penyimpangan yang mengaku diri sebagai seorang yang berbahasa roh, padahal itu adalah bahasa roh yang dipelajari dan diajarkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Dan berbalik membuat komentar yang menurut saya ngawur kepada hambanya Pendeta Andi Panggabean. Saya mau kasih tahu, Pendeta Andi Panggabean di masa hidupnya, dia adalah seorang yang berbahasa roh, tapi bukan bahasa roh yang diajarkan oleh orang lain atau bahasa roh yang dipelajari, tapi bahasa roh yang diminta dari Tuhan dan oleh perkenanan Roh Kudus berkenan dikaruniakan kepadanya. Jangan curiga dengan saya. Saya harus berani berkata, saya juga dikaruniakan Tuhan bahasa roh, tapi bukan bahasa roh seperti yang seringkali seperti yang dikatakan hambanya Pendeta Andi Panggabean di masa hidupnya, dipelajari atau diajarkan. Itu pemaksaan. Saya mau kasih tahu, kalau kita tidak selektif, bisa hal itu terjadi nantinya lahir dari daging, bukan justru memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, prinsip dalam Alkitab tentang bahasa roh praktis, jelas, tegas, dan terang benderang. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, kalau ada yang berbahasa roh, biarlah 2-3 orang bicara, dan itu pun harus ada yang menafsirkannya. Kalau tidak ada yang menafsirkannya, orang-orang dari luar jangan-jangan nanti menyangka Anda sebagai orang gila, karena mengucapkan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh mereka. Mereka mencap orang-orang percaya sebagai orang gila. Jadi Paulus memberikan arahan, nasihat, petunjuk yang jelas. Kalau ada yang berbahasa roh, wajib hukumnya ada yang menafsirkan. Apakah orang itu sendiri yang berbahasa roh dan dia diberikan Tuhan karunia untuk menafsirkannya, atau dia yang berbahasa roh tapi ada orang-orang di sekelilingnya yang dibukakan Tuhan rahasia dari bahasa roh yang diucapkan, sehingga bisa meneguhkan dan menguatkan serta membangun jemaat atau tubuh Kristus. Tapi kalau tidak ditafsirkan, tidak dimengerti dan dipahami, maka biarlah berbahasa roh secara pribadi. Bahasa roh itu perlu untuk membangun kerohanian diri sendiri. Kalau bisa ditafsirkan, diartikan, membangun tubuh Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau mengingatkan kepada kita
Bahasa roh itu adalah salah satu dari 9 karunia roh yang dituliskan, dipaparkan panjang lebar oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 12 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Saya tidak perlu bacakan. Salah satu di antaranya adalah karunia bahasa roh dan karunia menafsirkan bahasa roh. Tapi firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 12 ayat 11, dikatakan demikian, tapi semuanya ini, artinya semua karunia-karunia Roh Kudus di dalam ayat 4 sampai ayat ke-10 dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Perhatikan, seperti yang dikehendakinya. Di sini ada kata dikerjakan oleh Roh, berarti seperti yang dikehendaki oleh Roh, bukan seperti yang dikehendaki oleh yang mengajarkan atau yang mempelajari. Ini clear. Bapak Ibu Saudara mengikuti perasaan, mengikuti apa kata orang, atau mengikuti firman Tuhan? Ini tegas. Jadi Roh Kudus yang mengaruniakan. Pertanyaannya, kalau seseorang rindu untuk berbahasa roh, apakah dia bisa meminta, berdoa, atau berpuasa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan? Yes, bisa. Karena firman-Nya berkata, mintalah akan diberikan kepadamu, ketoklah pintu dibukakan bagimu, dan carilah kamu akan mendapat. Itu firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Dan yang kedua yang perlu saya sampaikan, ini perlu terang benderang, tegas dan jelas. Jangan pernah membuat bahasa roh sebagai ukuran atau takaran kedewasaan rohani. Ini penting. Kedewasaan rohani itu diukur oleh buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai kepada penguasaan diri. Apakah buah roh itu yang mewarnai kehidupan kita atau tidak? Itu menjadi takaran dan ukuran, sekaligus menjadi legitimasi yang memastikan saudara dan saya bertumbuh dalam Tuhan atau tidak. Jangan buat kalau misalnya seseorang berbahasa roh, aku lebih rohani daripada kamu. Bukan itu fakta Alkitab. Saya harus tegas berkata. Dan yang kedua, berkaitan dengan pembahasan dari hambanya Pendeta Andi Panggabean di masa hidupnya. Berbicara tentang Roh Kudus itu bukan hanya bicara bahasa roh, tapi ruang lingkupnya luas, buah roh. Dan juga fungsi Roh Kudus bagi orang percaya ada 5. Saya tidak perlu ulangi lagi dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Andi Panggabean di masa hidupnya. Jadi kita harus berpikir luas, membuka cakrawala berpikir kita, bahwa berbicara tentang Roh Kudus jangan sesempit sedangkal semiskin hanya dibatasi dengan bahasa roh. Bahasa roh penting, yes, ya. Tapi jangan lupa, harus kita mengerti, pahami, paling tidak ditemukan oleh hambanya Pendeta Andi Panggabean 5 fungsi Roh Kudus bagi orang percaya. Dan mari kita kaitkan ke-5 fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.